dulu aku melarang ziarah kubur, gak boleh ziarah kubur, iman masih lemah. Ala fazuruha, tapi sekarang silakan ziarah kubur. Bentuk siratnya amar, fazuruha, silakan ziarah kubur. Kenapa kita ziarah kubur? Turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, meleleh air mata. Tazkiratan lil maut, ingat bahwa kita akan mati. Apalagi ibu-ibu yang suka shopping, pakai tas kulit, sepatu tinggi, kalau perlu ziarah sehari 3 kali untuk ingat mati. Suaminya bawa, ma, ingat mati, ma. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nampak ke liang kubur, barulah kamu berhenti takasur. Wa takasur, kamu saling sombong menyombong, angkuh membanggakan, fil amwal, harta, wal aulad, anak. Itu semua itu kebun yang hijau itu punya kamu? Enggak, punya orang. Sombong, angkuh, tidak ada yang punya daripada dia. Maka dalil yang pertama ziarah kubur, Nabi yang nyuruh, fazuruha. 2, sebelum meninggal dunia Nabi ziarah ke makam Baqi dan ziarah ke makam Uhud. Apa gunanya? Sahabat yang menceritakan, baca kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, 5 hari sebelum meninggal, 4 hari sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal, ada yang dilakukan Nabi. Nabi ziarah ke Baqi seakan-akan ucapan selamat tinggal. Nabi berziarah ke Uhud, maka perbuatan Nabi berziarah. Begitu jugalah kita ziarah. Dalil yang ketiga, Nabi lewat di makam mengambil pelepah korma lalu ditusukkannya. Sahabat heran bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau tusukkan pelepah korma ke makam? Kata Nabi, pelepah korma bertasbih, tasbih. Lalu apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai ke makam, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Dalil keempat, Nabi mengatakan kalau lewat kubur jangan cuma diam saja, bacakan doa salamnya. Apa salam lewat di kubur? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang sekali Pak Ustaz, nggak ada yang diskon. Ada Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu yang setengah harga untuk anak-anak. Kalau yang mau lengkap, tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nggak hafal Pak Ustaz, lewat kubur gerak-gerakkan aja mulut. Kamu gerakkan mulut ngapa? Baca doa ziarah kubur. Memangnya kamu hafal? Saya nggak hafal. Terus mulut komat kamit, ada tulisannya di dekat makam. Buatkan baleho besar sebesar ini, buat doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lakumul afiyah. Di bawah buat coblos nomor. Daripada potongan naik ke pohon kayu, lebih baik doa ziarah kubur, kan? Pahalanya ngalir. Setuju? Besok pasti banyak yang buat. Jangan-jangan sekarang udah langsung WA, tolong segera buat digital printing. Untuk apa mengucapkan doa salam untuk kubur kalau tidak ada ziarah kubur? Sebenarnya sambil nyetir tadi berapa kali lewat kubur saya lihat batu nisan, saya baca doa Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'allahu lakumul afiyah. Memangnya kita doa untuk batu nisan?
Memangnya doa untuk pokok kayu itu menunjukkan ziarah kubur? Ada, dan kita mendoakan mereka. Tidak ada orang Bangkalan, orang Madura yang meminta ke kubur. Gak ada orang kita nyembah kubur. Yang ada itu tawas. Ya Allah, aku minta kepada Engkau berkat kemuliaan Mbah Khalil. Begitu tawassul itu, minta sama Allah tapi nyebut nama wali Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa kami undang acara pengajian? Gak bisa, penuh. Sebentar aja Pak Ustaz ke Pulau Madura, penuh, gak bisa. Saya ini santrinya Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Oh, kakak kelas. Ya, tahu ya. Ya, nah, insya Allah bisa saya datang. Tahun berapa Ustaz? Maret 2021. Kenapa waktu tadi saya cuek saja? Karena dia nggak tawasul. Tapi begitu dia tawasul, saya santrinya, muridnya, tetangganya dekat rumah, sahabatnya dari Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani yang kakak kelas Ustaz dulu di Mesir. Oh ya. Agak-agaknya kira-kira begitulah tawassul. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Orang Yahudi sebelum berperang melawan Bani Ghatafan tawassul dulu. Ya Allah, berkat Nabi yang diutus akhir zaman, menangkan kami. Mintanya sama Allah tapi nyebut tawassulan kepada itu kan Nabi. Kenapa tawassul pada Syekhona Khalil? Kenapa tawassul pada Syekh Bahauddin Naqsabandi? Kenapa tawassul pada Syekh Abdul Qadir Jilani? Mereka itu al-ulama warasatul anbiya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diakui kewaliannya, Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia, oleh para ulama, diantaranya ulama ahli hadis bernama Al-Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dari kalangan mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau orang selever Nawawi saja mengakui kewalian, ente kok enggak? Jangan-jangan Ustaz Somad itu pun wali? Itu keterlaluan juga. Saya memang wali murid dan wali kelas. Nah, jadi Ustaz Somad sampai sekarang ziarah kubur, ya, ziarah ke makam wali-wali, sunan-sunan, ya. Apakah Ustaz bertawassul? Iya. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi awliyaika as-salihin. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah, berkat makam wali-wali yang Engkau muliakan ini, antaqdi hajati, tunaikanlah hajatku. Kita tidak pernah minta. Jangan nanti Abdul Somad meninggal datang orang Bangkalan, hai Mbah Somad. Mintanya sama Allah tapi bertawassul dengan orang soleh. Ini Somad ngawur lagi. Kitabnya mana? Kitabnya ditulis oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maghribi Maroko, ahli hadis dunia. Di zaman abad ini ahli hadis cuma ada dua. Yang pertama dari barat, satu dari timur. Yang dari barat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, yang dari timur Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunya. Mereka menulis kitab tentang tawassul bi atharis salihin wal ulama, bertawassul dengan para orang soleh dan wali-wali Allah. Dalil yang kelima, dengan berziarah itu sebenarnya kita tentang apa kata Nabi SAW? Wa kafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat dengan suara Abdul Somad, ada nasihat dengan tulisan novel Ketika Cinta Bertasbih, ada nasihat dengan ceramah tausiah, tapi ada nasihat yang diam 1000 bahasa. Itulah kematian. Maka dengan sering-sering berziarah
Saya sendiri pribadi tidak ada yang menasehati saya, maka satu-satunya cara saya adalah dengan ziarah kubur. Makanya kalau ada SMS, Ustaz Somad tolong hadir, ketua masjid meninggal, cepat saya datang. Sampai di pemakaman saya lihat sepi, wah saya terlambat. Ada bapak-bapak satu orang, bapak-bapak, iya, bapak yang gali kubur di sini, iya. Pak ketua masjid mana? Jenazahnya belum datang Pak Ustaz. Sudah terlalu cepat datang. Saya tanya, sudah lama gali kubur berapa lama? Sudah lama Pak Ustaz. Ngukurnya apa pakai meteran? Enggak, pakai bambu. Kenapa enggak pakai meteran? Takut lupa. Disangka panjangnya 150, rupanya 175. Tapi kalau pakai bambu enggak mungkin dusta. Ketika digali tiba-tiba sempit.